Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sedang berada pada minggu menjelang perayaan Jumat Agung, hari kematian Yesus, dan juga Paskah, hari kebangkitannya. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kelepasan dari Kutuk. Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara sekalian, kata yang paling sering muncul di dalam ayat 13 adalah kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk karena Dia dijadikan terkutuk karena kita, sehingga kutuk yang seharusnya menimpa kita ditimpakan kepada Dia. Bagaimana caranya kita tahu hal itu? Karena Dia disalib. Ulangan 21 ayat 23 berkata, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Yesus tergantung di antara langit dan bumi ketika Dia disalibkan. Dan penyaliban adalah hal yang sangat mengerikan. Dilakukan oleh orang-orang Roma, tetapi tidak pernah kepada warga negara Romawi. Justru kepada orang-orang lain. Karena ini adalah sebuah penghinaan dan sebuah cara yang paling ngeri untuk orang mati. Masalahnya kenapa Yesus Kristus mau mati di kayu salib? Ayat berikutnya berkata, agar melalui kematiannya di kayu salib, segala kutuk Dia tanggung di dalam dirinya, dan segala berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa yang lain. Oh, luar biasa. Saudara, kutuk itu sesuatu yang nyata dan ada. Ini bukan hayalan, bukan tahayul. Karena jika itu hanya sebuah hayalan, Yesus tidak perlu mati untuk hayalan. Yesus tidak perlu mati untuk sebuah tahayul. Bila saudara percaya bahwa berkat itu ada, kutuk juga ada. Dan kutuk itu menghalangi berkat. Saudara, saya pernah melayani seorang bapak yang punya 3 orang anak. Anak yang pertama dan kedua yang masih kecil-kecil. Ya waktu itu umur 10 atau 6 tahun meninggal dunia. Tinggal sisa 1 anak yang paling kecil. Dan saya hadir di dalam acara tersebut ketika acara kedukaan. Dia bukan jemaat, saudara, ada saudaranya, familinya yang jemaat. Tapi kemudian saya bicara kepada bapak itu, maaf Pak, kalau 2 anak Anda meninggal dengan cara yang tidak wajar pada usia yang masih sangat muda, apakah Bapak pernah berhubungan dengan kuasa gelap? Karena ini akan merugikan anak-anakmu. Sisa 1 lagi anak yang ada. Dia bilang, benar Pak Pendeta, saya pernah berguru, berhubungan dengan kuasa gelap. Nanti setelah selesai acara pemakaman, kalau Anda mau datang ke kantor gereja, saya mau doakan agar kutuk itu meninggalkan Anda. Dan benar, setelah acara selesai, beberapa hari kemudian dia datang, dia bawa jimatnya, saya injili, dia bertobat percaya Yesus, saya doakan, manifestasi terjadi saudara sekalian. Tetapi kemudian kuasa gelap lenyap, dan setelah itu sudah puluhan tahun, anaknya tetap sehat sampai hari ini, dan keluarga itu akhirnya berbalik kepada Tuhan. Betapa jahatnya kuasa gelap, betapa merugikannya kalau kita berada di dalam kutuk. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari kutuk dan berkat akan mengalir. Saudara, berkat dan kutuk itu diekspresikan lewat kata-kata yang mengandung perkara supranatural. Dan ini bisa merubah jalan hidup manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan ini berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Contohnya yang terkenal adalah berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham taat kepada Allah, dia diberkati. Hingga kini lebih kurang 4.000 tahun berselang,
setelah berkat itu dijanjikan kepada Abraham, berkat itu tetap diterima oleh Abraham dan keturunannya. Bayangkan, satu orang taat, semuanya mendapatkan berkat. Begitu juga dengan kutuk. Kutuk yang tidak dipatahkan itu akan menyebabkan banyak generasi yang berikutnya akan mengalami kerugian. Dalam Amsal 26 ayat 2 dikatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kutuk itu harus ada alasannya, harus ada penyebabnya. Mengapa kutuk itu bisa datang dalam kehidupan seseorang? Menurut Derek Prince, seorang hamba Tuhan, ada 5 penyebab mengapa kutuk itu bisa menimpa seseorang. Pertama, kutuk itu bisa datang dari Allah. Allah adalah Allah yang memberkati, tapi dia juga mengutuki. Oh, jangan kaget saudara sekalian. Karena Keluaran 20 ayat 3-6 berkata demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, penyebab utama dari semua kutuk adalah penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Makanya dalam hukum pertama dikatakan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Saudara-saudara, ilah atau berhala adalah sesuatu yang kita taruh di tempat yang seharusnya hanya ditempati oleh Allah. Sesuatu atau seorang yang kita utamakan, kita puja-puji dalam kehidupan. Dan kalau engkau mengutamakan uang, hidup hanya karena materi, banting tulang, peras keringat, dari pagi sampai malam yang dicari uang, 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 materi, 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 maka engkau akan mengalami kutuk. Oh, mungkin kau kaya raya, tetapi jiwamu tidak bahagia, keluargamu tidak mengalami keharmonisan. Karena apa? Kita memberhalakan sesuatu, padahal hanya Allah yang harus ditinggikan dan diutamakan. Yang kedua, kutuk bisa terjadi dari manusia yang mewakili Allah. Misalnya dalam Yosua 6 ayat 26 dikatakan, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Saudara-saudara, kutukan yang disampaikan oleh Yosua terhadap kota Yeriko ini 500 tahun kemudian menjadi kenyataan. Karena pada zaman Raja Ahab memerintah, dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34 ada seorang yang bernama Hiel yang membangun kembali kota Yeriko tersebut. Dan akibatnya apa yang disampaikan oleh Yosua ratusan tahun sebelumnya tergenapi. Karena di ayat 34 dikatakan, pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Saudara, anaknya mati tanpa sebab yang jelas, tidak tahu penyebabnya. Ini jelas karena kutuk. Dia semacam jadi tumbal untuk pembangunan kota tersebut. Contoh yang lain kita temukan dalam 2 Samuel 1 ayat 21 yang berkata, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Ini adalah bagian di mana Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan di pegunungan Gilboa. Dan ini diucapkan lebih kurang 3.000 tahun yang lampau. Saudara tahu, kini orang-orang Yahudi melakukan penghijauan di mana-mana. Kalau mereka merayakan ulang tahun atau menghormati seseorang, yang mereka lakukan adalah menanam pohon. Sehingga Israel yang semula gersang menjadi
menjadi hijau, banyak pohon. Mereka sanggup mengubah gurun menjadi tempat untuk tanaman itu tumbuh. Tapi tidak bisa terjadi di hutan Gilboa. Tidak ada hutan di Gilboa. Karena apa? Kutukan yang diucapkan oleh Daud. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan ngomong sembarangan. Apalagi yang buruk terhadap orang lain. Karena itu bisa menjadi kutuk yang merugikan orang yang ada di sekitar kita atau diri kita. Yang ketiga, sumber kutuk adalah dari orang yang mempunyai otoritas. Ada hierarki wewenang yang kemudian orang yang punya otoritas itu menyampaikan kutuk kepada orang di bawah otoritasnya. Saudara, Allah memberikan otoritas kepada orang tua terhadap anaknya, suami kepada istri, guru kepada murid, pendeta kepada jemaat. Jadi orang yang punya otoritas dapat mengucapkan sesuatu yang berdampak. Ini lebih dari ucapan alamiah belaka. Misalnya dalam Kejadian 31, Yakub lari dari Laban mertuanya, lalu dikejar, saudara. Dan ketika sampai, Laban berkata, "Mengapa kamu lari tidak bilang-bilang kepadaku? Kau bawa anak cucuku dan kamu juga mencuri terafim, yaitu patung berhala yang aku miliki." Nah, saudara sekalian, aneh juga ya, kok ada orang bisa mencuri berhala, mencuri Allahnya Laban ini. Mana ada Allah bisa dicuri. Tapi itu yang terjadi. Allahnya hilang. Nah, sebetulnya yang mengambilnya adalah Rahel, anak daripada Laban yang adalah istri Yakub. Dia salah karena ini adalah pencurian dan yang kedua itu akan membawa dia kepada penyembahan berhala. Tetapi Yakub yang tidak tahu akan kesalahan Rahel ini begitu marah karena dituduh mencuri, dan di ayat 32 dia berkata, "Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Yakub tidak tahu, tetapi dia bilang, siapa yang curi biar dia mati. Dia menjatuhkan vonis mati kepada Rahel istrinya tanpa diketahuinya. Dan akhirnya ketika Rahel melahirkan anak yang kedua yaitu Benyamin, dia mati. Seringkali tanpa sadar orang tua mengutuki anaknya. "Kamu bodoh, kamu gak akan pernah berhasil. Kamu tidak akan jadi orang hebat." Apakah itu, saudara? Itu adalah kutuk. Betapa berbahayanya kutuk itu diucapkan. Yang keempat adalah kutuk dari diri sendiri. Misalnya dalam Kejadian 27 ayat 11 sampai 13 dikatakan, "Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, 'Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat.' Tetapi ibunya berkata kepadanya, 'Akulah yang menanggungkan kutuk itu, anakku. Dengarkanlah perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu.'" Saudara, Ribka berkata, "Biar kalau kamu dikutuk, kutuknya menimpa aku saja." Dan apa yang terjadi? Setelah Yakub pergi daripada tempat tinggalnya, Ribka tidak pernah berjumpa dengan Yakub anaknya lagi karena dia mati. Saudara, Ribka telah mengucapkan hukuman mati bagi dirinya sendiri. Dan saudara mungkin ingat yang paling mengerikan adalah kutuk yang diucapkan bagi diri sendiri oleh orang Yahudi. Dalam Matius 27 ayat 24 dan 25. Ketika Pilatus harus mengadili Yesus dan kelihatannya nggak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman mati. Alkitab berkata begini, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Oh, ini satu perkataan yang sangat mengerikan, bahwa orang-orang Yahudi bilang, "Biar kami tanggung itu yang kami lakukan kepada Yesus. Biar darahnya atas kami dan atas keturunan kami." Saudara sekalian, tahun 70 Jenderal Titus dari Roma
menyerang Yerusalem dan membantai lebih kurang 600.000 orang Yahudi. Dan banyak di antara mereka yang kemudian mati disalibkan. Bahkan ribuan tahun kemudian pada Perang Dunia Kedua, Hitler dari Jerman membantai lebih kurang 6 juta orang Yahudi dalam kamar gas, menguliti manusia, dijadikan kap lampu dan sebagainya. Kekejian yang sangat luar biasa terjadi kepada etnis Yahudi ini, disebut sebagai Holocaust, pembantaian massal. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan kutuk yang ditimpakan oleh orang Yahudi kepada dirinya sendiri. Betapa kita harus berjaga-jaga terhadap apa yang kita katakan. Jangan suka bilang, lebih baik aku mati, hidup gak ada gunanya. Loh, itu bahaya sekali, mengundang roh kematian. Dan tidak terlalu perlu banyak undangan sebelum itu akan datang kepada saudara. Tetapi kalau engkau pegang firman, engkau tidak hidup di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Bahkan ketika engkau sakit misalnya, perkatakan firman seperti dalam Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Dalam Ulangan 30 ayat 19, Musa berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Musa berkata, kamu sendiri yang harus memilih. Mau memilih kutuk atau berkat? Mau pilih kematian atau kehidupan? Semua terserah kamu. Dan apa yang kau ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi betapa bahayanya kalau kita tidak menjaga mulut kita dan hati kita. Yang kelima, saudara, kutuk bisa berasal dari setan atau orang yang dikuasai setan. Maksudnya dukun, peramal nasib, petenung, yang berkaitan dengan black magic seperti itu. Banyak orang ingin kaya, lalu mencari pesugihan itu melalui tumbal. Ya, dia jadi kaya, tapi anaknya mati ketika masih kecil misalnya. Ini karena pengaruh setan, saudara. Nah, tetapi saya percaya kalau kita orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kutuk-kutuk ini tidak akan kena kepada kita. Sebab dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menghancurkan segala kuasa perdukunan, kuasa iblis, kuasa setan. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Selanjutnya saudara sekalian, kalau kita baca dalam Ulangan 28, ada daftar kutuk dan ada daftar berkat yang Tuhan tawarkan kepada kita. Nah, apa saja yang dicatat di sana? Ulangan 28 bicara tentang berkat, yaitu ditinggikan atau diangkat oleh Allah. Engkau akan jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Berkat kesehatan, bertambah atau berbuah, kemakmuran, kemenangan, dan disukai oleh Allah. Oh, ini adalah hal yang sangat luar biasa, berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi juga ada kutuk. Kalau kita tidak takut akan Allah, kita akan dihinakan. Ada banyak kegagalan, kekalahan terjadi. Ada penyakit mental dan fisik. Ada orang yang gampang celaka, sial terus. Harus dilihat mungkin ini ada kaitan dengan kutuk. Gagal untuk berbuah atau mandul. Keguguran yang berulang-ulang. Kehancuran di dalam keluarga. Permusuhan keluarga sering terjadi, suka bertengkar satu dengan yang lain. Ada perceraian, broken home. Kekurangan keuangan terus-menerus. Dan satu kehidupan yang tidak disukai oleh Allah. Dan tentu kutuk ini sangat memprihatinkan kita. Nah, karena itu kita harus cek, kita ini di bawah berkat atau di bawah kutuk. Saya menyampaikan firman Tuhan ini seperti cermin untuk kita melihat diri kita sendiri. Bukan menuding orang, oh kamu di bawah kutuk.
Tapi kalau kita melihat sesuatu di dalam cermin firman Tuhan, itu merupakan tanggung jawab saudara untuk bertindak. Supaya kita lepas dari kutuk dan mengalami berkat Tuhan senantiasa. Bagian yang terakhir saya mau menjelaskan bagaimana caranya supaya kita lepas dari kutuk dan menerima berkat. Yang pertama, terima karya penebusan Yesus. Ia menjadi kutuk karena kita, supaya kita yang beriman kepada Dia menerima berkat dari Tuhan. Di atas kayu salib ada pertukaran, ada pergantian. Dia yang suci menjadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi suci. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin secara rohani menjadi kaya dengan kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, menjelang Jumat Agung dan juga Paskah ini, mari kita sungguh-sungguh menerima kuasa karya Yesus Kristus yang akan membebaskan kita dari segala kutuk kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Yang kedua, akui dosa dan bertobat. Akui juga dosa nenek moyang kita yang mungkin pernah menyembah berhala, atau kekesalan kita sehingga kita benci kepada orang lain, tidak mau mengampuni orang. Itu juga dosa yang bisa menyebabkan kutuk menyerang dalam hidup kita. Mari kita bertobat dari segala dosa supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Yang ketiga, sangkali kutuk itu, putuskan dan buang benda-benda bekas penyembahan berhala, patung-patung, jimat-jimat kalau masih ada. Karena itu akan merugikan saudara. Ulangan 7 ayat 25-26 berkata, patung-patung Allah mereka harus kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Ada benda-benda yang kelihatannya mahal, berharga, tetapi kalau saudara tahu itu adalah penyembahan berhala, maka daripada hidup kita yang dimusnahkan Tuhan, lebih baik kita musnahkan barang itu. Barang itu kelihatannya mahal, tetapi keselamatan jiwa saudara, kehidupan yang bahagia yang saudara akan miliki kalau engkau hidup takut akan Allah, jauh lebih mahal daripada benda-benda tersebut. Karena itu adalah barang tumpas yang harus dibuang. Dan yang keempat, lepaskan diri Anda sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara bisa bilang, aku patahkan segala kutuk apapun yang pernah diberikan orang, dikatakan orang kepadaku, aku hancurkan dalam nama Yesus. Kalau aku pernah mengucapkan kutuk sumpah serapah yang merugikan diriku, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saya bukan orang terkutuk, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Matius 18 ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya yakin satu tetes darah Yesus lebih berkuasa dari semua kekuatan iblis digabung menjadi satu. Saudara, ada 5 hal yang bisa menyebabkan seorang terkutuk. Tetapi Tuhan telah memberikan jalan keluar. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia menanggung segala kutuk kita. Dan segala berkat rohani Tuhan janjikan kepada saudara. Dan secara jasmani pun kita akan dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat dari segala dosa. Dan kalau aku sadar orang tuaku ada penyembah berhala, dan kalau tanpa aku tahu bahwa kutuk itu masih datang dalam kehidupanku, hari ini aku mau patahkan semuanya. Aku mau hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Saudara, mari kita berdoa. Percaya kuasa Yesus lebih hebat dari segala kuasa setan. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin terikat oleh kutuk dari sejak nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk sumpah serapah, atau apapun juga.
Yesus telah mati di kayu salib, menebus segala dosa kami, membayar dengan darahnya yang mahal, sehingga kami tidak lagi di bawah kutuk, kami hidup di bawah berkat. Kami adalah orang yang diberkati, dicintai Tuhan, kami umat pemenang, kami akan jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Yesus terima kelepasan, dalam nama Yesus terima berkat, dalam nama Yesus terima perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Karena Yesus telah mati buat kami, tapi bangkit naik ke sorga dan menjadi Tuhan selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.